Eh, teman-teman saja nggih ben padha nopo ini. Meskipun aku iki gurune Pak Haji bin Baris sepuh aku. Iki lek kopiah tak copot, umurku malah 3 tahun gitu. Lek Pak Haji bin dicopot berarti profesor. Iki awan-awan wae dengan duduk istirahat, tapi dengan masih semangat untuk thalabul ilmi, pasti ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Man salaka thariqan, jadi barang siapa menggunakan jalan yang kita menuju untuk thalabul ilmi, insyaallah Allah akan. Jadi awakmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Yakin jangan? SKI itu urusannya urusan agama, orang ya, nggak usah mikir apa, bulan, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini akhirnya alumni SMA itu ya ngerti. Jadi, dengan komitmen di SKI untuk yang lain diurusi teman-teman yang lain yang komitmen desain, insya Allah semua sama-sama memiliki kontribusi besar untuk bangsa dan agama di Indonesia. Dengan senat gomo, oke. Enek sing belajar fisika, kimia, matematika, oke. Belajar bahasa, oke. Belajar yang lain juga, semua punya kontribusi. Dan jangan merasa kita paling memiliki kontribusi yang paling besar terhadap bangsa ini, karena akan memunculkan perpecahan. Setuju? Saat ini kenalan mungkin itu semangat menawan-nawan. Untungnya dipasir tas sempat. Nah, saya asli dari Trenggalek. Lahir saya dikasih nama Zainal Abidin. Ada yang dari Nagrindo. Nagrindo mana? Oh, bikin kecamatan. Belakang kecamatan. Sama SD 4. Sana. Sama Jembatan. Sama dekat masjid. Oh, sampai dekat masjid dulu ini. Saya dulu sering safari Ramadan di sana sama teman-teman pas waktu pondok Ramadan, pas waktu Ramadan. Asli saya Nagrindo, kemudian saya pertama sekolah di MI Mabda Guru, kemudian MTSN Trenggalek, kemudian SMA 1 Trenggalek sebentar. Sempat dapat seragam SMA 1 dan bono rasedur. Dan bapak oleh penerusnya yang pondok, kemudian saya numpak bis ke Jember, dan di sana di Madrasah Aliyah Al-Hukumiyah Al-Qasrah di Jember, di sana 3 tahun, kemudian syariah S1-nya di UIN Sunan Kalijogo, S2-nya di UIN Sunan Kalijogo, S3-nya di UIN UIN 1 atau Said Ali Rahmatullah. Wis karek S4 lainnya itu sekolahnya. Sampai si SMA siji, si SMA urung kuliah 4 tahun, S1 nggih. Belum kuliah S2 paling tidak minimal 2 tahun dan S3 minimal 3 sampai 4 tahun. Siswi tenang. Ojo lumes di sini. Sik dawa perjuangan. Ada di sekalian bicara mengenai soal negara kita, saya pengen jenengan juga ikut dikit. Setiap warga negara punya kewajiban untuk cinta kepada tanah air, pada negara. Di dalam tafsir Jalalain, makna cinta atau hubul bukan saya mencintaimu, I love you. Ada istilah seperti ini.
Uhibbuka hubbaini hubbulawa atau habibaka haunama. Ini tentang apa? Dengan ada cinta. Cinta selain cinta kepada Allah, cinta kepada negara, tapi cinta kepada barang-barang itu prinsipnya adalah habibaka haunama asa ayatuna bahiduka yaumama wa abdib bahiduka haunama asa ayatuna habibaka yaumama. Guys, di Pak Arif ini tebal-tebal langsung abel dikepeng. Cinta itu di dalam tafsir itu maknanya adalah milkol bikinal apa, kecondongan hati kepada yang lain. Wis cinta ini condong, tidak mungkin cinta itu terbagi-bagi. Gue pacar limo, aku cinta kayak 20%, 20%, 20%, 20%, jadi 100%. Dia teko wonge, enek wonge, gak oleh dosa. Pacaran gue haram. Ingat, kok udur-uduran apa itu? Gak boleh ya, gak boleh. Senengnya wajar, tapi bagaimana memanage hati ini untuk hal-hal yang positif saja. Jadi tolong SKI ini adalah ruhnya agama di SMA 1 Negara. Jangan mengkampanyekan secara publik bahwasanya kalau laki-laki perempuan istilahnya pacaran itu sesuatu yang biasa. Pasti yakinlah akan melakukan hal-hal yang mengarah kepada dosa. Tidak boleh. Tekne bisa, dapat ya. Jadulan bisa. Kalau begitu repot. Nah, jadi kecondongan hati kepada yang lain itu satu saja. Ketika jenengan ilul kok kecondongan hati kepada negara kita Indonesia, mulai Allah ismaikan benar atau salah adalah negara. Kita mencari negara kita tidak baik-baik saja loh, tapi kita harus tetap cinta, berupaya semaksimal mungkin dari hal-hal yang kecil kita menjaga agar negara kita tetap punya martabat di hadapan negara-negara yang lain. Belajar dan seluruhnya kalah yang buat kalau mengenai belajar setakar jangan kita sebagai generasi Islam wajib hukumnya cinta kepada negara. Setuju ya? Setuju. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati, sampai sebagai handuk, saya ingin menyampaikan ini ya. Biasanya kan cacah SKI ini dibutuhkan dalil, tidak dalil apa cinta kepada negara. Enten dalil. Lek enek sing ngapal Qur'ane sangoni namanya. Membuat orang lebih tak transfer. Jadi yakinlah cinta terhadap negara itu adalah ajaran Islam. Biarlah orang mengatakan yang ekstrim itu negara kita negara korup, negara Fir'aun, biarkan mereka ngomong, biarkan anjing tetap menggonggong. Tapi yakinlah cinta negara itu adalah ajaran Islam dan itu memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini adalah surat Al-Qasas ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana farduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Artinya di sini coba dengan sesungguhnya Allah yang mewajibkan kau wahai Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh kepada Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Inilah pentingnya belajar tafsir. Tidak boleh menafsir
menafsirkan ayat Al-Quran semaunya sendiri. Banyak ustadz-ustadz yang ada di TV, di YouTube yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pikirannya sendiri. Padahal kalau dilihat seperti ini, kita akan tahu apa maknanya. Ternyata ketika saya telusuri, Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khawati yang wafat tahun 1127 Hijriah dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan, wa fi tafsiril ayati isyaratun ila hubbul watan minal iman. Ternyata hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian daripada iman, itu sudah digelurakan oleh para ulama. Watan siapa saja, yang penting negaranya itu bukan negara yang maksiat. Sehingga Nahdlatul Ulama menggaungkan lagu Subhanul Waton atau yang kita kenal dengan Jalal Waton. Wa fi tafsiril ayati ila isarul ila hubbul waton minal iman wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran al-waton al-waton Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya panjang, yang artinya adalah di dalam tafsir ayat Al-Qasas 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya itu menuju Madinah banyak sekali menyebut kata al-waton, al-waton, tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Makna ila ma'adil atau kembali ke tempat kembali itu adalah kembali ke Makkah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Artinya, inilah dasar bagaimana kita yakin bahwasanya hubbul waton minal iman. Buang sampah di depan kelas, dibuang ke tempatnya. Ini merupakan cinta kepada waton tanah kita biar bersih. Lek kabeh buang sampah sembarangan ya. Hal-hal yang kecil saja jenengan lakukan. Jadi sekali lagi jenengan sebagai arek-arek SKI, teman-teman SKI, kalau melihat ayat, melihat apa, jangan ditafsirkan sendiri, ditafsirkan melalui pendapat para ulama. Tidak bisa baca tafsir yang Arab, baca tafsir terjemahan. Ada kesempatan berguru kepada orang-orang alim di madrasah, di pesantren dan lain sebagainya. Itu solusinya. Enak sih mondok itu. RSAI itu ada yang kalau sore mondok mungkin di Garnaja ada yang dekat di Hidayatullah sini ada tidak ada yang mondok ini. Halo, yuk, gede, ada apa-apa, warung mulai sampai malam ini mondok tidak apa-apa. Jadi itu penting, memang pesantren itu penting untuk pendidikan, karena dengan belajar pesantren kita akan memiliki pengetahuan yang luas, kebijaksanaan terkait mengenai agama kita. Nah, Mas, teruskan Mas. Ini juga, teruskan saja. Pokoknya dalil sampai itu benar, teruskan. Nah, adik-adik, teman-teman sekalian, setelah kita tahu cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman, apa yang kita harus lakukan? Saya ingin tahu, bisa hafal tidak lagu Subhanul Waton? Ya lalu waton, ya lalu waton, ya lalu waton, hubbul waton minal iman, wadatakun minal iman, inhadu ada waton. Waton ya lalu waton, ya lalu waton, hubbul waton
minal iman khalaqakum minal firman inhadu ahal waton Indonesia bila Indonesia bila anta umwadul fakola kullu maya kita yauman min hayya qawina kullu maya kita yauman min hayya qawina lepas atau benar-benar sembilan apa sudah usah kau hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku dalam halam dan nasibku bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang menentangmu dan binasa di bawahku siapa datang mengancammu dan binasa di bawahku Unuti lagu ini pernah apa namanya diujikan dalam penerimaan pegawai negeri. Jadi ada seorang itu ujian cuma nyanyi ngarepe akhirnya tidak bisa wali lulus juga. Ada cerita saya kan judul gitu Mas akan budal kenapa? Tes apa loh? Tes wawancara pegawai negeri aku lulus tes apa namanya tes TKP lulus tes ikuti lulus terakhir tinggal tes wawancara. Jadi Pak Bendo ini awak untuk dites jalan waton apalnya jalan waton engkau lah jalan lulus kan tentang ketika masuk itu dites jalan waton baik lulus gimana. Nah artinya kita sudah punya keyakinan penuh bahwasanya hubul waton minal iman. Kecintaan kita kepada negara tidak bisa ditawar-tawar kembali. Dan itu adalah perintah agama. Cinta kepada presiden, cinta kepada para menteri, cinta kepada gubernur, cinta kepada bupati, cinta kepada seluruh perangkat-perangkat pemerintahan itu bentuk daripada cinta kepada negara kita. Jangan sekali-kali gampang ember nenggon media sosial, gampang menghujat, gampang ngelok-ngeloknya pejabat. Kita doakan aja pejabat kita betul-betul amanah. Amin. Kalau memang kurang tepat, sampaikan sesuatu secara bijaksana, secara prosedural yang tidak melanggar konstitusi atau aturan dari negara kita. Diteruskan Mas. Jadi kalau kita sudah cinta, kalau kita sudah mau menikah dengan yang terkasih, kita harus punya yang namanya komitmen membangun keluarga, membangun rumah tangga. Sama dengan negara. Nek sampai harus ngomong cinta, maka langkah selanjutnya bareng-bareng punya komitmen untuk membentuk negara ini agar tetap tegak seperti hanya dalam tafsir Al-Qasas 885 tadi, dengan cinta itulah berdiri negara-negara. Ngerti nggih? Tanpa itu sebenarnya negara Indonesia. Coba lihat ini. Komitmen kebangsaan ini adalah keterikatan rasa tanggung jawab untuk setia dan memiliki kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, kesatuan, kebinekaan. Ini mencakup rasa cinta tanah air, menghormati perbedaan,
serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga keutuhan dan mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Jadi coba kita bayangkan sekarang. Saya mau tanya, apakah ada nilai-nilai yang dibangun oleh leluhur bangsa kita yang termaktub dalam Pancasila atau undang-undang yang bertentangan dengan Islam atau Quran dan hadis? Mana? Adakah? Saya selama ini mengkaji tentang nilai-nilai 18 nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai yang lain. Saya merasa tidak ada satupun nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Indonesia yang melalui sila Pancasila, undang-undang bertentangan dengan bertentangan dengan Islam, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, merapal Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang kelima adalah keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga sama. Semuanya saya merasa tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama Islam. Oleh karena itu, untuk merajut kesatuan, kebinekaan, rasa cinta, menghormati perbedaan, nilai-nilai itu kita sebagai orang agama paling tidak menjalankan 4 prinsip di dalam kehidupan beragama kita. Ayo Mas Didi, bawahnya ini komitmen keagamaan kita. Paling tidak 4 ini jenengan lakukan. Ada yang apa? Cilik, apa bukan HP awakmu? Masa ora ketara? Aku lho sing 50 tahun iki ketara. Rumangsa wis awakmu wis ora ketara. 1. Tawasul, bersikap pertengahan dan tidak ekstrim baik dalam hal keagamaan maupun sosial, serta menghindari sikap berlebihan. 2. Tawasul, menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan seperti antara akal dan wahyu, dunia dan akhirat, serta iman, ilmu, dan amal. 3. Tasawuf, sikap toleran terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan, serta menghargai orang lain yang memiliki perbedaan prinsip hidup. 4. I'tidal, bersikap adil, lurus, dan tegak lurus dalam segala hal, serta menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
Empat prinsip ini yaitu tawasud, tasamu, sama iktidal. Ini adalah dasar bagaimana kita membangun negara itu tetap NKRI. Bagaimana para pendiri bangsa ini telah menetapkan prinsip pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dulu kalau kita belajar sejarah, pertama kali itu Pancasila bukan itu ya dalam konsepnya, dalam draftnya, tapi menjalankan syariat ajaran Islam. Para pendiri kita, Bung Karno dan lain-lain, ini nanti bisa memecah belah karena Sulawesi banyak orang Islamnya, Hindu Buddha banyak Bali, kemudian mereka kemudian rapat, bahkan di Sumatera ya, mana itu? Sumatera itu saya juga belum pernah ke sana. Kemarin istri saya itu Sumatera itu katanya ketika perjalanan menuju salah satu kampus UIN di Sumatera sana itu biasa di jalan-jalan itu jual babi, jual terus. Kalau prinsip itu adalah menjalankan syariat ajaran Islam, maka insya Allah Indonesia tidak akan pernah berdiri seperti ini. Sudah pecah-pecah. Irian Jaya pecah karena di sana 99% bukan ajaran Islam. Bali apalagi hampir 100% orang Hindu dan Buddha. Orang Islam kemarin berpusat di Jawa Timur. Alhamdulillah dengan adanya dasar sila pertama ini, Islam sudah mulai masuk ke Irian Jaya, Islam masuk ke Bali, Islam masuk ke Kalimantan, Islam masuk ke Sulawesi, Islam masuk ke Sumatera dan seterusnya. Oleh karena itu saya merasa Islam di Indonesia itu sangat diberi keleluasaan untuk berkembang, sehingga kita menjadi negara Muslim terbesar di dunia. Jadi tawasud al-wasfi itu adalah tengah-tengah. Ada istilah khairul umuri awsatuha, awsat atau tawasud. Khairul umuri awsatuha dalam hadis Rasulullah itu adalah sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah. Pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Ora ekstrem kanan, ora ekstrem kiri, ora keras, ora lembek, tetapi tegas di tengah-tengah. Contohnya apa? Ya, contohnya kebanyakan orang itu berpikir ekstrim, bahwasanya semua hal yang berasal dari Rasulullah itu wajib dilakukan. Contoh, bajunya harus pakai baju apa namanya? Apa namanya? Baju apa namanya? Lek cawe itu abaya apa ya? Karena apa jenenge kan? Jubah gede loh kan? Ya memang itu adalah baju-bajunya orang Islam, mau di Indonesia mau di mana harus pokoknya pakai seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti tidak Islami. Kami diajarkan di pondok pesantren untuk berpikir bahwasanya itu dianggap sebagai suatu budaya. Kita prinsipnya adalah Islamisasi, bukan Arabisasi. Kalau Arabisasi seluruh tradisi Arab itu dibawa ke sini. Entah itu muatan nilai Islam atau tidak, semua dibawa ke sini. Tapi kalau Islamisasi, nilai-nilai Islam itu dikembangkan di negara di rumah kita. Baju itu tujuannya adalah untuk menutup aurat. Kan betul. Maka baju apapun, mau batik, mau jas, mau seperti ini adalah ajaran Islam karena menutup aurat. Kan betul. Ada yang ekstrim. Ya seperti ini omongin bid'ah. Ya benar. Bid'ah, kafir, repot, takbir enggak. Jadi ini akan menjadi persoalan. Kalau ini menjadi ekstrim, maka jenengan mengatakan kamu salah, saya benar, kamu salah, saya benar, maka akan terjadi perpecahan umat. Yang kedua itu adalah tawazun. Tawazun itu adalah seimbang.
seimbang antara berbagai aspek kehidupan seperti antara akal waktu dunia dan akhirat seperti jenengan. Jadi agama terus tidak mikir dari dunia. Padahal Rasulullah juga berpikir dunia, juga berpikir akhir. Maka usah belajar matematika, enek dan jari. Usah belajar fisika, enek dan jari. Usah belajar bahasa Inggris, enek dan jari. Usah belajar apa teknik, apa mesin, belajar Al-Quran dan hadis saja. Ini adalah satu propaganda di mana semakin ini digaungkan maka melemahkan pola pikir warga negara. Kalau sudah itu lemah maka Indonesia akan mudah dijajah. Kita butuh generasi Islam, cendekiawan Islam yang kuat imannya, kuat pikirannya, canggih di dalam teknologinya. Jadi SMA 1 terkenal sekolah yang anaknya pinter-pinter, matematika pinter, fisika pinter, kimia pinter, bahasa Inggrisnya cas, istus, mono. Zaman kemudian pinter-pinter bukan gue salah ini. Mono ya, teruskan. Tapi jangan lupa tetap iman. Oleh karena itu kehidupan berbangsa, bernegara bagi anak-anak atau siswa-siswa dalam taraf belajar di negara Islam nanti bisa dengan baca di sini. Ini adalah hadiah buat jenengan nanti yang bertebus pesona Al-Azhar, impresi santri Jawa Timur menyelami tradisi intelektual di negeri anak. Sambutan Gubernur Jawa Timur Haji Ibrahim Al-Bangsa. Ini nanti akan saya kasih, silakan dibaca, silakan berselancar di dunia Al-Azhar Mesir, di mana teman-teman Islam, teman-teman mahasiswa dari Indonesia banyak belajar dari tradisi Mesir. Bagaimana mereka belajar di sana, kehidupan di sana dengan orang Islam, dengan orang Kristen, orang non-Islam dan seterusnya. Ini belum saya buka ini, yang ini punya 4 saya turunin. Yang ketiga adalah tasamuh toleran, perbedaan pendapat dan keyakinan serta menghormati perbedaan. Ini penting, menghormati perbedaan. Ada teman yang non-muslim ya perlu kita hormati. Mereka mau ibadah ya kita hormati. Kita sholat juga wajib mereka hormati. Baru kalau mereka mengganggu, baru kita lakukan tindakan tegas. Kalau tidak mengganggu, silahkan, karena ini adalah Indonesia. Islam oleh para ulama dikembangkan dan disebarkan ke masyarakat itu dengan jiwa yang tasamuh, yang toleran. Saya mau ceritain, sampai ingin Islam itu berkembang di Indonesia, agama-agama lain atau generasi muda tertarik untuk masuk Islam dan bersama-sama di dalam ukhuwah Islamiyah bersama. Caranya hanya dengan sabar, dengan santun, dengan menghormati semua kehidupan warga di Indonesia. Saya ceritakan di sini. Seorang tokoh yang namanya Hasan Al-Basri atau Hasan Al-Bisri. Dia adalah tokoh pertama sufi di dunia Islam. Dia tinggal di sebuah kayak apartemen. Sebuah apartemen yang tingkatnya 2-3 tingkat. Dia berada di paling bawah yang pojok. Dia memiliki seorang istri dan memiliki tangga. Dia adalah seorang sufi, tokoh Islam yang luar biasa, hidup dalam kondisi miskin, memiliki tetangga non-Islam atau Kristen. Pas di atasnya, suatu saat itu langit-langit atas kamarnya Mbah Hasan Bisri
Hasan Basri itu dulu akhirnya meneteslah air dari atas. Dilalah kersane kala sing netes kuwi adalah air jamban atau WC-nya punya tetangganya yang Kristen. Lek sampean kaya kok plak itu kuwi sadu ini lho bocor iki lho. Priyoten. Sing netes itu adalah air WC-nya. Ambune telu ke telu. Bojone Mas piye kaya wis dene di dino rong dino telung dino akhirnya itu kok Kristen akhirnya Mbah Sarji jatuh sakit proyek wong apik banyak yang ngongak. Ketika ngongak itu salah satu wong sing Kristen ki mau nek mburi ya ngongak. Bu, iki Mbah Kang Hasan, wong loro. Aku lagi ojo golek ngongak kaya golek mandu. Akhirnya ojo, iso aku pengen delok ojo, akhirnya terpaksa tetangga yang Kristen tadi yang bocor tadi persilakan Pak. Ketika dia membuka pintu kamarnya Mbah Hasan Bisri, itu dia langsung mau muntah karena baunya sangat tidak enak sekali. Ambune ya koyok sampeyan ngono kae. Dia kaget. Ini kok ambune koyok ini apa to Mbak Yu? Kamu ndak apa-apa. Kemudian dia masuk dan melihat ada yang menetes di baskom seperti ini. Tek dan dia bilang, ini lah yuk kamar tuh kok dhuwur iki. Bas urane lek bocor iki wis suwi to. Urung suwi. Pirang dino, pirang bulan, pirang tahun ndak suwi kok. Mung 20 tahun. Apa to? Sampai 90 menit ndak tahan. Mbah Hasan Bisri ini sampai kuat menahan untuk menghormati tetangganya meskipun non Islam 20 tahun. Dan dia terkenal sebagai seorang sufi, seorang wali Allah, kasih Allah karena seperti itu. Karena seperti itu dia minta maaf dan karena kesabarannya itu akhirnya tetangganya itu masuk Islam. Alhamdulillah. Umpama dia walau kok tendang kok saduk berpanggah jadi non muslim tidak akan bersama-sama dalam ukhuwah Islami. Buat sampean mau coba buku sak lembar dari Pak Mus pedes ora sabar apa maneh koyo usahakan isto yang penting sabar akhirnya pasti akan lumayan, pasti akan lumayan. Sabar, alon-alon, jangan rindu. Halo, enggak bilang kocone, jenengmu sapa? Sapa jenengmu? Apa baik? Salsabila. Oh, Gusku jenenge Salsaladin, Salsabila. Kenal Gus Saladin. Oh, jenenge padha Salsabila, Salsaladin. Tak cerita sabar, penting sabar, istiqomah, alon-alon itu akan berhasil. Jenengan tahu loh pondoknya Gus Salsaladin itu. Karena Madura di Kidul. Itu rujukan rujukan. Dulu ketika Gus Saladin cilik, itu kan bukan pondok pesantren. Itu bukan pondok pesantren, musola kecil. Ketika saya pulang kuliah, saya coba kembangkan musola itu. Musola itu saya sudah S1 itu, saya kembangkan entah 10, entah 15, tak diberi paket B, tak diberi paket C, tak diberi SMP Jundai Rolikur, terus tahun-tahunan 5 tahun Jundai Rolikur, 10 tahun sekarang sudah hampir 1000 orang yang mondok di sana dengan jalan alon dan seterusnya. Oleh karena itu, jenengan juga sama.
sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil, yang gak anggap remeh. Kubul waton minal iman, yang besar seperti itu dimulai sesuatu yang kecil. Kami konco api, baik itu yang Islam maupun non Islam, menerima patuh, berlalu lintas. Kalau di jalan raya pakai helm, kan ngerti ya? Kemudian di rumah juga membuang sampah tidak sembarangan, tidak mengotori sungai dengan sampah. Kehidupan seperti itu yang kecil-kecil itu loh yang akan membangun Indonesia menjadi negara yang besar. Sehingga ada istilahnya think globally, act locally. Jadi berpikir besar tapi bertindak secara lokal. Anda belajar di rumah, di pojok, taman lampion, tanpa AC, belajar sungguh-sungguh untuk menjadi anak yang pintar, yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Itu juga membangun Indonesia. Pojok anduk membangun Indonesia dari bupati, presiden. Jadi siswa yang rajin belajar, menghormati guru, berprestasi, itu merupakan membangun negara. Terakhir adalah iktidal, bersikap lurus adil kepada siapapun, baik itu pada sesama muslim, sesama warga negara yang lain, itu harus tegak lurus, berkeadilan, mewujudkan kemaslahatan umat. Lek wis ngono papat ini udah diungkang insya Allah kita akan kokoh. Orang-orang Islam yang meyakini bahwasanya cinta kepada tanah air adalah bagian daripada ini. Ini sudah sekarang diskusi waktu saya dibatasi sampai jam 15. Ini sesinya adalah diskusi ya, sampai 5 menit lagi sholat ya. Tadi saya sudah berikan di setengah 2, saya keluar tapi sampai jam 2 masih bukaan lagi. Jadi saya jangan sudah menunggu mahasiswa kuliah, jadi kita selesaikan supaya jadwalnya sampai jam 3. Karena nanti kalau saya teruskan nanti jadwal yang lain jadi ketumpuk-tumpuk nanti ya. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada siswa teman-teman SKI dengan diskusi dan seterusnya nanti saya bagi hadiah buku ini bagi siapa yang nanti menjawab. 1 pertanyaan dari Putra, 1 pertanyaan dari Putri. Silakan. Wis ngantuk. Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau memang tidak ada pertanyaan sudah selesai, waktunya untuk hadiah. Oke. Pertanyaannya, sopo sing cepet langsung ngacung, ya. Jawabannya orang buka HP. Lek, oke ngaget, oke langsung tak ngerti patengannya aku apa ora. Pertanyaan adalah tempat komitmen keagamaan yang Mas Yue itu coba apa saja, silakan. Tempat keagamaan kita
untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia. Apa Pak? Alhamdulillah. Engkau letak takut artinya tawasud apa? Tengah-tengah, oke. Tetasamu apa? Tetasamu ini loh, seimbang, mana loh? PKM kata mana loh? Jadi kalau tawasud tengah-tengah, kemudian tawasud apa namanya? Tawasud tetasamu itu tengah-tengah. Tawasud itu menghormati atau toleransi. Itikad itu berlaku adil. Namanya siapa Mbak? Megawati. Siapa? Mega. Oke. Mbak Mega, silakan maju ke depan untuk menerima ini Mbak Mega. Silakan ini dibaca dari saya. Ada bagian bab. Terima kasih. Jadi itu ya sudah apa? Kalangan yang kudu cacek di tempat hari ini nek ketemu saya Pak Tawasud, Mas Tawazun, Mas Iktidal, Mas Tasam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga hubungan waton tinggal iman kita tanah tetap belajar kita selamanya yang yakin sama Allah. Amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat berkegiatan untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi generasi muslim yang intelektual atau ilmuwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.